Lihat hasilnya bening, kekentalannya juga sangat bagus sekali teman-teman tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di multi channel ya teman-teman. Di video kali ini saya akan coba sharing sekaligus menjawab pertanyaan dari teman kita, teman-teman. Jadi teman kita ada yang bertanya, "Bang, untuk membuat racikan deterjen untuk mesin cuci bukaan depan itu racikannya seperti apa ya?" Nah, di sini saya sendiri akan coba menjawab dengan cara mempraktekannya langsung, teman-teman. Cara membuat deterjen untuk mesin cuci bukaan depan. Ini sedikit sharing aja ya, teman-teman. Mesin cuci bukaan depan itu berbeda dengan mesin cuci bukaan atas. Berbedanya di mana? Yang pertama, mesin cuci bukaan depan itu membutuhkan sedikit air. Jadi airnya itu tidak sebanyak mesin cuci bukaan atas. Nah, karena membutuhkan sedikit air, yang jelas deterjennya harus punya daya bersih yang kuat karena airnya sedikit. Kalau mesin cuci bukaan atas itu airnya banyak, cenderung lebih banyak daripada mesin cuci bukaan depan, sehingga kerjanya surfaktan itu sedikit banyak terbantu oleh air. Jadi air itu sifatnya bisa membantu kerja surfaktan untuk membersihkan noda-noda ringan. Kalau mesin cuci bukaan depan itu airnya sedikit, berarti kita harus bikin deterjen yang punya daya bersih yang bagus, daya bersih yang kuat. Itu yang pertama poinnya, teman-teman. Yang kedua, mesin cuci bukaan depan itu tidak boleh memiliki banyak busa. Kenapa? Kalau busanya kebanyakan di mesin cuci bukaan depan itu nanti busanya akan meluber keluar pintu, teman-teman. Jadi antara tabung dalam dengan pintu itu kan ada karetnya. Kalau di mesin cuci bukaan depan itu ada karet pembatasnya supaya air nggak keluar. Kalau busanya terlalu banyak, karet itu akan kalah, teman-teman. Busanya bisa keluar dari pintu mesin cuci itu, teman-teman. Saya pernah pengalaman pakai deterjen mesin cuci bukaan atas dipakai untuk mesin cuci bukaan depan, meluber busanya keluar, teman-teman. Jadi memang mesin cuci bukaan depan itu rekomendasinya harus rendah busa tapi punya daya bersih yang kuat. Itu poin yang kedua, teman-teman. Nah, di sini dari dua poin itu kita akan coba bikin deterjen Matic namanya. Kalau di nama dagang, di iklan-iklan atau di toko-toko untuk mesin cuci bukaan depan itu namanya deterjen Matic. Nah, kita akan coba membuat deterjen Matic seperti apa sih? Nah, kita yang pertama berangkat dari dua poin itu. Nah, kita harus bikin deterjen yang punya, yang pertama, daya bersih yang bagus, yang kedua rendah busa. Jadi bukan berarti nggak ada busanya ada, tapi tidak sebanyak di mesin cuci bukaan atas ya, teman-teman. Bahannya apa untuk membuat deterjen Matic? Di sini ada beberapa bahan nih yang sudah saya siapkan, teman-teman. Yang pertama nih bahan baku utama kita. Ini bahan baku utamanya. Ini bahan baku utamanya ini MES, teman-teman, atau metil ester sulfonat. Kalau teman-teman pengen lebih jelas tentang MES, cara bikin MES ini atau cara melarutkan MES ini, teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya, teman-teman, tentang cara melarutkan MES atau MES ini surfaktan yang seperti apa. Nah, ini surfaktan utamanya saya pakai MES. Ini udah saya cairkan, teman-teman, MES-nya udah cair, tinggal pakai. Nah, ini MES cair, masih cair tuh, teman-teman. Nah, ini MES. Nah, yang kedua, karena MES ini
busanya sangat rendah sekali, tapi punya daya bersih yang bagus teman-teman mes ini. Jadi mes itu keunggulannya daya bersihnya bagus, ramah lingkungan, tapi busanya rendah teman-teman. Nah, untuk mengakali supaya busanya tetap ada, saya pakai namanya Ampitol nih teman-teman. Ini Ampitol, atau nama dagangnya kalau di toko-toko online foam booster teman-teman. Ini Ampitol saya pakainya. Untuk jenis-jenis foam booster itu teman-teman juga bisa cek di video-video sebelumnya, ada penjelasan mengenai jenis-jenis pembusa atau foam booster untuk sabun cair. Salah satunya Ampitol. Saya pakai Ampitol teman-teman. Nah, yang ketiga ada parfum. Ini parfum teman-teman, bibit parfum. Yang keempat ada pengawet. Nah, ini pengawet ini saya pakai CMIT teman-teman. Nah, CMIT itu apa? Teman-teman juga bisa lihat di video-video sebelumnya. Video tentang jenis-jenis pengawet pada sabun cair. Nah, saya pakainya CMIT. Yang keempat. Yang kelima, ini sodium sulfat. Nih, ada sodium sulfat teman-teman. Nah, kalau ada teman-teman yang bertanya, kenapa bang nggak pakai garam? Nah, bisa aja teman-teman pakai garam, cuman saya lebih senang pakai sodium sulfat. Kenapa? Hasil akhirnya lebih bening teman-teman, apalagi dikombinasikan nih dengan mes. Mes kalau dikombinasikan dengan sodium sulfat itu hasil akhirnya nanti sabun teman-teman akan bening sekali teman-teman. Terlihat bening sekali, bagus warnanya teman-teman. Kalau pakai garam itu nanti akan sedikit butek teman-teman. Sabunnya agak sedikit keruh atau butek. Makanya saya pakai sodium sulfat. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri hasil akhirnya teman-teman. Nah, cara membuatnya seperti apa? Kita langsung aja teman-teman. Di sini kan mes sudah saya cairin nih. Ini mesnya untuk bahan-bahannya. Nanti teman-teman bisa lihat. Ini saya cantumin di video nih. Saya cantumin bahan-bahannya, berapa gramnya saya cantumin. Ini kita akan simulasi membuat sabun cair ukuran 1 liter ya teman-teman. Jadi sabun cair untuk 1 liter. Nah, nanti kalau teman-teman mau bikin untuk 10 liter, tinggal kaliin aja 10 bahan-bahan yang udah saya tulis di video ini teman-teman ya. Ini mes, ini udah saya cairkan dengan air. Ini masih cair teman-teman. Yang teman-teman lakukan pertama, teman-teman tambahkan pertama foam booster atau Ampitol nih teman-teman, tambahkan. Ampitolnya berapa? Ini secukupnya aja teman-teman. Biasanya saya pakai Ampitol itu sekitar 20 mili untuk 1 liter sabun biasanya. Tapi kalau teman-teman ngerasa busanya kurang banyak, teman-teman bisa tambahkan sampai 30-40 mili teman-teman. Ini saya pakai 20 mili dulu ya teman-teman. Kita kira-kira aja 20 mili. Nah, sekitar segitu. Kita aduk teman-teman. Kita aduk. Nih, masih encer teman-teman. Masih encer ya. Kalau sudah seperti ini, teman-teman tambahkan pengawet. Pengawetnya nggak usah banyak-banyak. Sekitar 1 mili aja. Untuk 1 liter sabun 1 mili aja. Oh, itu kebanyakan teman-teman. Karena nggak pakai takaran ya teman-teman. Sebenarnya 1 mili aja teman-teman. Nah, aduk lagi. Aduk. Ini masih encer. Lalu kita tambahkan bibit parfum. Bibit parfumnya suka-suka teman-teman. Kalau misalkan kurang wangi, tambahin lagi. Kurang wangi, tambahin lagi. Ini bibit parfum saya tambahkan. Oh, saya pakainya sekitar 2 milian teman-teman. Pakai 2 mili, nggak usah banyak-banyak. Aduk lagi teman-teman. Nih, masih encer ya teman-teman tuh. Nah, setelah ini teman-teman kasih pewarna sebentar. Pewarnanya saya ambil dulu teman-teman, saya lupa. Nah, nih pewarnanya teman-teman. Kita pakai pewarna makanan aja teman-teman. Masukin secukupnya aja, yang penting warnanya jadi biru. Ini kita pakai pewarna biru teman-teman.
masukin aja secukupnya. Nah, pewarna udah, pembooster udah, aduk lagi teman-teman. Ini kita bikin 1 liter ya teman-teman. Nah, kan jadi biru teman-teman. Ini kalau udah begini teman-teman tambahin nih, dikentelin teman-teman pakai sodium sulfat. Cuman ini jangan langsung masuk semua ke sini, ditakar teman-teman. Jadi masukinnya sedikit-sedikit ke sini nih. Kalau kekentelannya udah dapet, ya sudah, jangan ditambahin lagi sodium sulfatnya teman-teman. Kita sedikit-sedikit masukin nih. Kita takar. Segitu dulu. Aduh. Ntar ini kekentelannya naik nih teman-teman. Nah, kalau belum naik, tambahin lagi. Tambahin lagi teman-teman. Oh, udah habis setengahnya. Nih, naik nih kekentelannya nih teman-teman. Tuh. Kelihatan? Tuh. Naik ya. Tuh. Kayak jelly teman-teman. Tuh, udah naik nih. Berat nih. Tuh, saya pakai tangan 2. Teman-teman bisa lihat hasilnya juga bening banget nih. Tuh, udah kayak jelly. Tuh. Kental banget. Ini jangan ditambahin sodium sulfat dulu teman-teman, tambahin air nih. Ini kan baru 500 ml nih, kurang lebih 500 ml. Kita akan bikin 1 liter larutannya. Tambahin air sampai 1 liter. Tambahin air nih teman-teman sampai 1 liter ya. Nih. Tuh, udah 1 liter teman-teman. Kita aduk lagi. Ini diaduk, nanti encer lagi. Kalau udah encer kita tambahin lagi sodium sulfatnya. Teman-teman aduk. Seperti ini. Nih. Ini juga masih kental teman-teman. Teman-teman masih bisa nambah air sampai kurang lebih 1 liter lebih lah ini. Sekitar 1,2 liter atau 1,3 liter nih. Ini 1 liter aja kita bikin larutan 1 liter nih. Nih. Ini masih kental bagus nih. Teman-teman masih bisa tambahin air sampai 1,5 liter masih nyampe sepertinya nih. Nih, bikin kental, oke. Nah, kita akan bikin larutan 1 liter. Ini kan encer lagi nih teman-teman. Nah, gak usah panik teman-teman, kita tambahin lagi nih sodium sulfat, kan masih ada sisanya nih, tambahin lagi. Nih, masih sedikit kan, masih sedikit. Ini kita aduk dulu, naik nggak nih kentalnya. Aduk lagi. Nih, kentalnya naik lagi teman-teman nih. Tuh, kelihatan ya, kayak jelly teman-teman. Nih, ini kayak jelly. Enaknya kalau mes begini teman-teman, busanya sedikit, bikin deterjen metik paling enak. Nih, kental ya. Tuh, ini sebenarnya udah bagus kentalnya nih, sesuai dengan sabun-sabun yang dijual di pasar nih. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Nah, tapi teman-teman kurang puas nih, pingin lebih kental lagi, nggak apa-apa. Teman-teman tinggal tambahin lagi nih sodium sulfat, masukin lagi sini nih. Tuh, jangan sampai habis, sisain dikit. Takutnya nanti kalau sampai habis kelebihan sodium sulfat malah encer teman-teman. Nih, saya tambahin sodium sulfat lagi tadi. Aduk lagi. Nih. Tuh, naik lagi kentalnya teman-teman tuh. Tuh.
masih belum puas nih, pengen dihabisin bang, coba kita habisin nih, sodium sulfatnya kita habisin. Tuh habis teman-teman. Nah, enaknya pakai sodium sulfat di ini teman-teman, jadi nggak seperti garam. Kalau garam itu kelebihan sedikit, dia efeknya langsung encer. Kalau sodium sulfat enggak, dia kelebihan sedikit masih aman teman-teman, jadi toleransi kental atau encernya gede kalau sodium sulfat. Nah teman-teman dengan kekentalan seperti tadi kurang puas, pengen lebih kental lagi bang, nih tuh, ini kental banget nih teman-teman nih, tuh udah mantep nih. Ini kalau kekentalan seperti ini teman-teman ternyata pas nambahin, wah ini kekentalan bang, nggak usah panik teman-teman, tambahin air sedikit-sedikit, kira-kira sampai segimana nanti tingkat kekentalannya baru berhenti, jangan tambah air lagi. Kalau ini kekentalan, tambahin air lagi teman-teman. Nih tuh, ini kental banget teman-teman, tuh bisa lihat teman-teman, tuh kental banget ya tuh. Nah ini kalau merasa kekentalan tinggal tambah air teman-teman, nanti dia akan encer lagi. Cuman kalau teman-teman pingin kentalnya seperti ini, ya sudah nggak apa-apa, ini tinggal langsung dipakai aja bisa teman-teman. Nih bisa lihat tuh bening warnanya teman-teman, bening. Nah ini kalau teman-teman pingin tahu warnanya, ini diemin kurang lebih 8 jaman atau semalaman lebih bagus. Nah, kita diamkan dulu selama 8 jam atau semalaman. Untuk ini kan banyak busanya nih, tuh teman-teman, banyak gelembung buih-buih busa kecil. Jadi nggak kelihatan beningnya. Ini kita diemin dulu semalaman. Nanti kita lanjut lagi videonya teman-teman. Ini ya teman-teman, setelah saya diamkan selama semalaman, ini busanya udah turun dan bisa dilihat hasilnya bening, kekentalannya juga sangat bagus sekali teman-teman, tuh kentalnya sangat bagus sekali. Ini udah mantap kentalnya. Kalau memang teman-teman merasa ini masih kekentalan, teman-teman bisa tambahin air lagi sedikit untuk mendapatkan kekentalan yang diinginkan. Ini saya udah masukkan ke dalam botol air mineral, hasilnya seperti ini teman-teman, bening sekali teman-teman, bisa dilihat bening terus kental. Nih teman-teman bisa lihat nih bayangan tangan saya ada di belakang botolnya, ini masih kelihatan teman-teman. Ini saking bening-beningnya nih teman-teman. Ini kalau ditaruh di botol kaca lebih bening lagi larutannya. Ini hasilnya seperti ini teman-teman kalau menggunakan sodium sulfat. Jadi kalau ada yang bilang pakai mesh itu bikin keruh, ini enggak teman-teman. Justru pakai mesh itu lebih bening daripada menggunakan Texapon atau menggunakan slash teman-teman. Pakai mesh itu lebih bening dan lebih lama lingkungan. Jadi mesh itu, yang mengatakan mesh itu burem butek hasilnya, ini udah sama-sama kita buktikan ya teman-teman, ini bening banget mesh itu, asal campuran dan formulanya pas. Ini kalau dikasih garam itu kemungkinan akan sedikit lebih keruh, butek, nggak sebening ini. Ini bening banget karena kita pakai sodium sulfat ya teman-teman. Oke, cukup sekian aja video dari multi channel kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab dan bisa saling berbagi terus ya teman-teman. Jika teman-teman ingin ada yang ditanyakan, silahkan teman-teman tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa juga teman-teman subscribe, like, and share untuk tetap mendukung pengembangan channel ini. Sampai jumpa di video-video multi channel selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses teman-teman.